Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana hudan wa rahmatan lil mu'minin wa asla bihi dunya wad din wa asyhadu anna la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh akmalul khalqi wa sayyidil mursalin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum mukminin. Tidak lupa salawat dan salam sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup, adalah petunjuk, yang artinya Al-Quran akan memberikan pedoman-pedoman, tips-tips, cara-cara, petunjuk sehingga kita dapat melewati kehidupan di dunia ini dan sampai ke akhirat dengan selamat. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dalam surat At-Taghabun di ayat 14 sampai ayat 18 tentang tiga ujian besar yang seyogianya kita mewaspadainya, kita berhati-hati dengannya, dan kita membuat strategi, mempersiapkan diri untuk kemudian selamat dari ujian tersebut. Ujian yang pertama adalah ujian keluarga. Yang kedua, ujian anak secara khusus dan harta. Dan yang ketiga, keimanan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ya ayyuhalladzina amanu. Sudah sering kami sampaikan di mimbar ini oleh para ulama, apabila kita mendengar kalimat ya ayyuhalladzina, ini berarti akan datang sesuatu yang besar. Ini berarti panggilan khusus kepada orang-orang yang beriman, yang berikutnya akan diberitahu sebuah kabar yang besar, yang berpengaruh, yang bermanfaat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya dari istri-istri kalian, dari anak-anak kalian, aduwan, musuh lakum bagi kalian. Bisa jadi dia menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah. Jamaah yang rahmati Allah, betapa banyak suami, ayah yang kemudian terjerumus pada kemaksiatan, pada perbuatan dosa, pada korupsi, pada judi, pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, yang diyakinkan oleh Allah bahwa itu akan merugikan, tapi kemudian mereka terjerumus. Karena apa? Karena keluarga, karena dorongan dari istrinya, karena dorongan dari anak-anaknya, karena kasihan melihat keluarganya, dan hal-hal yang lain. Akibatnya terjerumus akan hal-hal yang bermaksiat. Ayat ini diriwayatkan turun oleh karena ada sahabat pada saat diperintahkan untuk hijrah, kemudian dia menunda-nunda karena bujukan dari istri dan anaknya. Diperintahkan untuk hijrah, diperintahkan untuk beramal soleh, tapi kemudian menunda-nunda, atau bahkan melakukan dosa karena dari godaan atau bujukan dari orang tua atau anak keluarganya. Dalam hadis dikatakan, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun, dan setiap kalian adalah mas'ul, orang yang akan ditanyai. Soal pertanyaan, mas'ul, orang yang akan ditanyai. Ya. Atas siapa? Ala ra'iyatihi,
atas orang-orang yang dipimpinnya. Maka ini penting untuk menjadi perhatian, dan ini diingatkan dalam surat ini, surat At-Taghabun, bahwa setiap laki-laki, ya, setiap dari kalian adalah pemimpin, maka berhati-hati dengan apa yang kalian pimpin, karena kalian akan bertanggung jawab atasnya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahadharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Akan tetapi Islam memberikan balance. Tidak berarti kemudian kita menjadi benci dengan keluarga kita sendiri, tapi kemudian memaafkan, tidak memarahi, mengampuni. Sungguhnya Allah akan memberikan yang lebih daripada itu. Ini hal yang pertama yang diingatkan kita di dalam surat ini. Di suratnya, di ayat yang ke-14. Ayat yang selanjutnya, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Innama amwalukum wa auladukum. Hal yang kedua yang kemudian diingatkan adalah tentang harta, tentang aulad. Tentang hartamu dan tentang aulad, tentang anak-anakmu. Sesungguhnya amwal dan harta dan anakmu itu adalah ujian, cobaan. Kalau kamu tidak berhati-hati, maka dia akan menjadi jalan kalian untuk masuk ke dalam neraka. Menyambung dari yang tadi, bagaimana kemudian harta itu kemudian setelah keluarga, harta itu bisa menjerumuskan kita. Harta itu akan ditanya oleh dua sisi. Min aina ila aina. Dari mana kamu dapatkan, dari mana datangnya, dan kemana kamu akan menggunakannya. Dari mana? Tentu akan ditanyakan apakah ini halal atau haram. Apakah ini pada saat mendapatkannya zalim, karena bisa jadi sumbernya halal, tapi pada saat mengambilnya, pada saat mendapatkannya, itu dengan cara-cara menzalimi orang lain. Atau memang sumbernya haram, maka akan ditanya. Kemudian setelah itu akan ditanyakan lagi, kemana kamu menggunakan harta tersebut? Apakah digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan oleh syariat, atau digunakan untuk hal-hal yang haram? Diambil dari cara yang halal, tapi digunakan untuk hal-hal yang haram. Judi misalnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala meyakinkan, innamal khamru wal maisir. Ya. Sesungguhnya khamar dan maisir itu pasti merugikan. Pasti merugikan. Jadi ini peringatan buat kita. Berhati-hati dengan amwal, berhati-hati dengan harta. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Dan sesungguhnya di sisi Allah itu ada ajrun yang azim. Maka pada saat kita mengetahui bahwa harta dan keluarga, harta dan anak ini harus menjadi jalan yang menyampaikan kita dan keluarga kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan berstrategi, maka kita akan memanage, maka kita akan berhati-hati. Ya. Makanan apa yang kita bawa ke dalam rumah? Ya. Dan seperti apa kita menggunakannya? Bisa jadi banyak orang tua sangat sayang kepada anaknya. Kemudian memikirkan segala cara untuk mendapatkan harta. Sehingga nanti keluarga saya akan nikmat hidupnya. Ya, tidak sulit. Nah, berhati-hati dengan ini. Tetap berada dalam koridor bahwa yakinlah Allah akan memberikan rezeki yang halal itu dengan mudah. Dan Allah akan melipat gandakan rezeki yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu. Dan ini pernyataan juga bagi para pemuda. Harta yang Anda miliki saat ini sesungguhnya itu adalah hasil dari keringat orang tua kalian. Hati-hati. Kenikmatan yang ada bisa jadi melenakan. Seperti yang dikatakan, good time creates weak man. Weak man creates hard time. Jadi comfort zone, kenikmatan yang Anda miliki saat ini bisa jadi justru menghasilkan orang-orang yang lemah. Dan orang yang lemah itu akan menjerumuskan dirinya sendiri
kepada kehidupan yang sulit. Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa'ati wa anfiqu khairan li anfusikum. Wattaqu, bertakwalah kepada Allah, mastata'tum, dengan apa yang kamu mampu. Bertakwa kepada Allah sekemampuan kalian. Di dalam ayat ini ada beberapa hal yang Allah tunjukkan, yang poin-poin yang Allah berikan. Yang pertama, bertakwa kepada Allah dengan sekemampuan kita. Wasma'u, kemudian dengarkan perintah Allah. Wa'ati'u, kemudian taat. Wa anfiqu khairal li anfusikum. Kemudian secara khusus Allah katakan, berinfaklah li anfusikum, berinfaklah dengan yang baik li anfusikum. Kalau kita melihat luar biasa susunan kalimat yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kita disuruh untuk berinfak. Wa anfiqu, dan infaklah kalian khairan, dengan yang baik, li anfusikum, untuk diri kalian sendiri. Jadi kita berinfak. Allah memerintahkan untuk siapa? Untuk diri sendiri. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh muadzin. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi kalau kita mau coba rumuskan, ya, tentu tidak pas kalau kita coba, namun diperbolehkan kita coba membuat formula dari ayat tersebut. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin, satu biji, ya, kemudian tumbuh jadi 7, kemudian 7 itu kemudian setiapnya menghasilkan 100. Maka kita bisa tuliskan formula sederhana. Rezeki itu adalah fungsi dari sedekah dan infak kita. Kalau kita tuliskan dalam bahasa matematik, rezeki R misal, dia adalah fungsi dalam kurung sedekah, sama dengan modal dikurang sedekah dalam kurung. Jadi itu yang terlihat, bahwa yang terlihat pada saat saya bersedekah, saya punya 100 juta. Kemudian untuk pembangunan jalan, yang saya tahu jalan itu, apalagi jalan ke masjid, setiap tapaknya, setiap pijakannya itu akan berpahala. Orang yang akan melaksanakan ibadah. Dan setiap pijakan tersebut saya menyumbang untuk 1 meter atau berapa panjang jalan tersebut, maka saya akan mendapat. Man yadullu ala khair kafa'ilihi. Siapa yang memberikan jalan untuk kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari itu. Saya tahu bahwa rezeki itu adalah fungsi dari sedekah, fungsi dari infak, fungsi dari kebaikan yang saya sedekah. Sama dengan kalau yang terlihat modal M dikurang dengan sedekah dalam kurung. Jadi modal saya berkurang, itu yang terlihat. Saya punya 100 juta, saya sumbangkan 10 juta, maka berkurang jadi 90 juta. Tapi ada komponen lain setelah itu. Plus dari ayat tadi, ya, kita bisa formulasikan. Dalam kurung, sedekah dikali 7, kemudian dikali lagi 100. Tidak hanya sampai situ. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bisa melipat gandakan, Allah bisa mengkuadratkan, Allah bisa mempangkatkan sesuai dengan keinginannya. Bisa jadi ada orang yang menyumbang, dia berusaha dengan ikhlas, maka Allah lipat gandakan, pangkat 2. Jadi sudah dikali 700 kali lipat, dipangkat 2 oleh Allah. Bisa jadi ada orang lain, dia berusaha ikhlas, namun sebenarnya dia dalam kesulitan. Dia memiliki harta yang sempit, tapi dia berusaha, saya harus ada andil. Ya. Di jalan ke masjid ini saya harus ada andil, walaupun cuma 1 meter persegi. Walaupun hanya secuil, saya harus ada andil yang nantinya akan menjadi amal jariah untuk saya. Maka Allah yudha'ifu liman yasha. Allah bisa pangkatkan sesuai dengan keinginannya. Dan Allah maha bijaksana. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa'ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqashuh li nafsihi fa ulaika humul muflihun. Di dalam, dan pernah kita bahas juga di mimbar ini, bahwa kata kikir di dalam bahasa Indonesia itu punya 2 kata di dalam bahasa Arab.
syuhun dan bukhlun. Kalau bukhlun itu dibahas oleh dokter yang menulis kitab Furuqul Lughawiyah fi Tafsiril Quran. Kalau bukhlun itu khusus untuk hal-hal yang terkait dengan harta. Pelit, kikir dia. Sudah dijanjikan matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, masih tahan, takut dia. Kalau ini saya sumbangkan, berkurang harta saya. Kikir dengan harta. Sedangkan suhun ini lebih besar lagi, lebih luas. Tidak hanya dia pelit, kikir dengan harta, tapi kikir dengan jasa, bahkan harta untuk menasehati orang lain pun dia kikir. Nah di sini wa may yuqa syuhha nafsihi, ya, barang siapa yang Allah jaga, yuqa, ya, dari suhun, Allah jaga dari suhun, maka dia sesungguhnya orang yang beruntung. In tuqridullaha qardan hasana. Kemudian Allah menjelaskan, barang siapa yang meminjamkan qardan hasana, pinjaman yang baik, yudha'if lakum wa yaghfir lakum. Allah janjikan, pinjamkan hal yang baik kepada Allah, maka pasti tidak rugi. Pasti Allah akan lipat gandakan. Tidak hanya itu, ada bonus yang lain yang Allah berikan. Yaghfir lakum. Allah ampuni dosa. Bagaimana tidak? Kita semua manusia pasti bergelimang dosa. Antara pahala dan dosa, inilah yang menjadi parameter kita masuk dalam surga Allah atau tidak. Di kehidupan yang kekal. Tiap orang pasti, kullun nafsin dha'iqatul maut, pasti ada saatnya, pasti ada waktunya berhenti. Dan semua akan dikembalikan. Maka pilihannya dua, Allah masukkan kita ke surga atau Allah masukkan kita di azab, kita di neraka. Yaghfir lakum. Kalau yaghfir, kata para ulama, berbeda dengan afu. Yaghfir, Allah ampuni, Allah hapus. Tidak terlihat dosa. Tidak ada record dosa yang itu. Sedangkan afu diampuni, tapi tetap diperlihatkan. Ini dosa-dosa yang kamu lakukan. Wallahu syakurun halim, alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyahdharu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dari ayat ini, dari susunan ayat di surat At-Taghabun dari ayat 14 sampai 18. Sekali lagi khatib mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa ada ujian-ujian, ada ranjau-ranjau yang harus kita waspadai. Yang pertama, ujian keluarga. Berhati-hati dengan keluarga. Dia bisa menjadi jalan kebaikan atau sebaliknya. Dia bisa menjadi sumber kebaikan atau malah menjadi sumber keburukan, maka berhati-hati dengan keluarga. Kemudian yang kedua, aulad dan harta. Hati-hati dengan harta. Hati-hati dengan cara mendapatkannya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Kemudian yang ketiga, Allah ingatkan kita untuk menguatkan diri dalam keimanan dan bertakwa kepada Allah. Dan bagaimana Allah menjelaskan di dalam ayat ini, in tuqridullaha qardan hasanan yudha'if lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Ini adalah tips. Kita ketahui bahwa dalam Islam perhitungan atau formula Allah terkait rezeki tidak sesederhana tambah kurang. Tapi Allah memiliki formulanya sendiri. Kamu infakkan hartamu di jalan Allah untuk amal jariah, maka itu akan mengalir. Ini tentu saja tidak bisa dilogikakan. Bagaimana mungkin saya mengeluarkan harta, ya, berkurang harta saya, kemudian dia akan mengalir terus-menerus.
sampai seterusnya, sampai hari kiamat. Namun Allah meyakinkan di akhir ayat ini, alimul ghaibi wasyahadah, Allah mengetahui yang gaib dan yang nyata. Allah mengetahui yang gaib, alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim, dan Allah Maha Aziz dan Maha bijaksana. Semoga ayat dari surat At-Taghabun 14 sampai 18 ini menjadi pengingat untuk kita semua, menjadi perhatian untuk kita semua agar berhati-hati dengan 3 ujian tadi dan meyakini bahwa terkait rezeki Allah punya formulanya sendiri, dan yang diinfakkan untuk kebaikan, yang dipinjamkan untuk jalan Allah, maka jangan khawatir, Allah akan lipat gandakan harta tersebut. Mari kita tundukkan hati-hati kita seraya berdoa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimish shalah.